Kalau kalian merasa pintar, maka berusahalah mengajak orang di sekeliling kalian itu untuk menjadi lebih pintar juga. Seorang konten kreator itu hanyalah seorang peniru yang baik. Pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Pernah nggak kalian semua yang nonton video ini pada saat melihat seliweran video yang ada di YouTube itu terlintas seperti sama ataupun mirip? Dan mungkin kalian juga sempat berkata dalam hati kalian bahwa video ini biasa aja tetapi kenapa bisa rame. Di sini saya mengajak semuanya ataupun subscriber saya yang udah subscribe tentunya untuk mengajak kalian itu menjadi lebih cerdas, memahami tren digital yang ada, dan yang paling utama adalah memandang lebih kritis terhadap apa yang ada di dunia maya saat ini. Di era teknologi saat ini, kalau teman-teman sadar sangat berkembang begitu cepat dan pesat banget. Sebagai salah satu contoh yang sedang ramai saat ini adalah AI, di mana kita semua tidak bisa memungkiri AI itu sangat membantu khususnya buat konten kreator yang saat ini mungkin sudah mulai banyak yang menggunakan. Karena AI ini juga bisa menjadikan salah satu yang bisa membantu kita untuk membuat video, mengedit video, bahkan menciptakan ide-ide yang cemerlang. Di awal tadi saya menyampaikan konten kreator itu kebanyakan hanyalah peniru yang baik. Tidak semuanya ya, di sini digarisbawahi tidak semuanya. Kenapa saya bilang peniru yang baik? Karena mereka melihat tren yang saat ini sedang ramai ditonton, bahkan viral, sehingga mereka pun mengemasnya dengan begitu cepat, bahkan menyajikannya pun dengan begitu baik. Karena cara ini menurut mereka itu lebih aman dan cepat untuk membantu perkembangan channel mereka. Tidak sedikit konten kreator yang menggunakan format yang sama. Misalkan teman-teman, kalau teman-teman sering melihat di channel-channel YouTube orang lain itu ada yang sedang rame misalkan bagi-bagi duit. Dalam hitungan detik bahkan jam, langsung banyak konten kreator pun menggunakan format yang sama, bagi-bagi duit atau joget-joget dan lain sebagainya. Pertanyaan simpel pasti timbul dari diri kalian untuk saya. Kenapa mereka sampai mau melakukan hal yang serupa atau seperti itu, mencontoh ataupun meniru? Di sini saya langsung akan jawab dan saya akan jelaskan ke kalian semua. Itu adalah strategi yang mereka gunakan untuk cepat mendapatkan audiens ataupun penonton dan juga engagement dengan cara yang cepat. Karena kebanyakan audiens itu adalah melihat ataupun mencari yang sedang populer. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami maksud dan apa yang akan saya sampaikan buat kalian semua. Poin penting di sini sebenarnya saya itu pengen mengajak teman-teman yang udah mensubscribe channel saya ya, Kreator Kreasi. Saya pengen mengajak kalian semua itu menjadi pemirsa yang cerdas. Saya sendiri pun menyadari saya tidak cerdas teman-teman ya. Untuk itu saya pun selalu belajar dan melihat sosmed ataupun perkembangan zaman saat ini tentunya dengan cara saya pengen kalian dan saya pun jangan menelan mentah-mentah tentang video yang disajikan oleh mereka. Menilai kreativitas dan inovasi pada saat kita melihat sebuah konten yang dihadapkan pada mata penglihatan kita itu sangatlah penting. Untuk itu di sini tadi saya pun menyampaikan jangan selalu menelan mentah-mentah apa yang kalian lihat. Saat ini saya pun boleh mengatakan kalau kalian ataupun teman-teman yang sedang nonton video ini, kalau kalian pengen mencari sesuatu yang menurut kalian belum memahami, nggak perlu dan nggak usah kalian itu repot-repot scroll melihat di seliweran di YouTube ataupun di TikTok yang belum tentu pasti kebenarannya. Kalian tinggal masuk aja ke IE dan kalian di sana bisa bertanya-tanya. Karena program ini sangat banget membantu kita untuk mencari tahu apa yang kita butuhkan. Di sini saya hanya berpesan kepada teman-teman semua, kalian itu jangan membuang waktu kalian hanya untuk hal-hal yang tidak seharusnya, dimana kalian tidak bisa menghargai waktu kalian untuk hidup kalian sendiri. Dan pertama saya kasih jempol dulu dua ke teman-teman semua yang mana kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Karena dengan kalian menjadi seorang konten kreator, artinya di sini kalian sudah memulai untuk mencoba untuk berkreatif, berkarya, dan memberikan suatu manfaat kepada penonton kalian. Dan saya berharap apa yang kalian share ataupun yang kalian publish itu memang benar-benar mempunyai nilai dan manfaat untuk penonton kalian. Tugas terberat seorang konten kreator tidak hanya gimana caranya kalian mendapatkan income dari YouTube, bagaimana kalian berusaha untuk mencapai jam tayang ataupun syarat tertentu untuk bisa dimonetisasi. Tetapi tugas terberat menjadi seorang konten kreator adalah selalu berpikir bagaimana
apa ataupun video yang kalian share itu bisa memberikan manfaat ke orang banyak atau enggak. Dan di sini saya berharap kalian tidak menjadi seorang konten kreator yang hanya meniru-meniru saja, yang sedang tren ataupun sedang ramai dengan tujuan hanya untuk mendapatkan income sendiri, di mana tujuannya hanya untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini sudah tidak benar dan menurut saya tidak logis lagi untuk kalian gunakan. Menurut kalian, apakah menjadi pemirsa ataupun penonton yang cerdas itu penting? Menurut saya itu penting banget teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu hanya menjadi seorang penonton yang pasif karena menyaksikan sesuatu yang sedang viral aja atau yang sedang ramai di sosial media. Jadilah pemirsa yang cerdas, di mana kalian bisa melihat lebih jauh lagi tentang konten yang kalian lihat. Kalian bisa lebih kritis lagi tentang apa yang sedang kalian saksikan. Dan jangan gampang percaya begitu aja tentang video yang sedang viral begitu aja. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman ya. Kita sebagai penonton ataupun pemirsa terhadap video yang sedang kita lihat, kita harus bisa bedain konten ini benar-benar original atau hanya niru-niru aja tanpa ada nilai lebih yang bisa kita serap. Kemudian yang terakhir adalah kalian tanyakan ke diri kalian, apakah pada saat kalian nonton video itu, kalian itu benar-benar tertarik karena kualitas isi video itu atau hanya karena sedang tren aja. Sekarang kita lanjut lebih jauh lagi ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang kecerdasan buatan atau IA. Kalian pernah denger nggak kalau IA itu bisa membantu kalian itu ngebuatin video seperti apa yang kalian mau, bahkan bisa membuat musik, lagu ya, bahkan juga bisa ngeditin video kalian. Dan bahkan IA ini bisa berinovasi atau membuatkan sesuatu yang nggak pernah kepikiran di kita sebelumnya. Boleh saya ambil contoh, IA ini bisa menggantikan manusia untuk membuat sebuah ide dan kemudian bisa mengedit videonya lebih cepat daripada apa yang kita kerjakan sebelumnya. Tapi menurut saya sendiri ya, setelah saya mengikuti, meskipun tidak pinter-pinter banget, cuman sebatas tahu aja, mungkin luarnya aja juga nggak sempurna gitu ya. Karena namanya manusia itu kita tetap harus selalu belajar dan mencari informasi yang lebih tentunya untuk invest ke diri kita sendiri, ilmu teman-teman ya. Dan IA ini tetap aja tidak bisa menggantikan yang namanya sentuhan kreativitas manusia. Dan di sini saya cuma mau menyampaikan ke teman-teman semua, kita semua boleh menggunakan IA, tapi jangan digantikan sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan dalam keseharian, tapi jadikan IA itu sebagai partner kita atau alat bantu kita untuk menuju ke suatu hal yang lebih baik. Dan perlu kita garis bawahi dulu, di sini kita harus tahu timingnya atau waktunya, kapan kita harus memanfaatkan IA tersebut dan kapan kita harus mengandalkan ide kreativitas kita sendiri. Untuk itu teman-teman ya, di era teknologi saat ini sebenarnya kalian konten kreator ataupun saya itu mempunyai kesempatan yang sama, karena kita itu sama-sama memulainya dari 0 subscriber dan 1 video ya, dimana kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Cuman di sini kalian harus bisa menggarisbawahi juga, kalian jangan hanya meniru saja konten-konten yang sudah ada atau yang sedang ramai. Tujuan kalian menjadi konten kreator itu tanyakan ke diri kalian sendiri dulu. Apakah kalian itu hanya sebatas pengen mencari cuan dengan memanfaatkan sesuatu yang sedang trending aja, yang sedang rame aja, atau kalian itu bener-bener pengen berkarya sehingga kalian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Karena di era digital ini kita semua sama-sama tahu, kita semua sama-sama menyadari, kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berbagi ide dan juga kreativitas. Simpulan, jadi gini ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang nonton video saya dimanapun itu, yang di luar negeri ataupun di Indonesia, jadilah seorang konten kreator yang bisa memberikan ide atau kreativitas yang benar-benar original, ataupun karya-karya kalian itu yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan meskipun teman-teman ya, banyak konten kreator yang hanya meniru-niru saja konten yang sedang rame ataupun sedang trending, jadilah kalian itu pemirsa atau penonton yang cerdas. Tentunya dalam memutuskan untuk menonton video yang berkualitas pastinya.
Dan lebih dari itu, untuk subscriber-subscriber saya tentunya, saya berharap kalian semua bisa memberikan kontribusi yang positif di era dunia digital saat ini. Ingat ya, teknologi itu berkembang dengan sangat pesat, bahkan IE saat ini sudah banyak digunakan untuk berkreasi. Namun perlu saya garis bawahi di sini dan akan selalu saya ingatkan buat penonton-penonton saya tentunya, ide-ide sejati yang cemerlang itu tetap ada pada diri kalian. Sudah saatnya sekarang ini kita semua menjadi penonton yang cerdas, menjadi seorang konten kreator yang bisa memberikan nilai tambah untuk penonton-penonton kalian. Dan jika kalian setuju tentang statement saya hari ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini, like juga dan juga subscribe tentunya ya. Share ke teman-teman kalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.